Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya telah menyebabkan cuaca ini, yang telah menjadi sedikit redup karena awan petir, menjadi sangat terang. Kekuatan cahaya seperti itu jauh melebihi matahari panas yang berapi-api di langit yang jauh. Seperti apa cahaya intensnya ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan hanya akan melihat putih lengkap. Tempat ini sepertinya benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh-gemuruh keras muncul seperti raungan dewa guntur yang bergema di atas langit. Namun, ledakan jiwa yang diharapkan tidak muncul. Tempat di mana teratai tiga warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Dua energi yang sangat menakutkan diam-diam mengikis satu sama lain. Seiring dengan erosi dari dua energi yang menakutkan, lubang hitam setengah kaki lebar perlahan muncul. Ruang di mana dua energi bertabrakan tidak bisa bertahan dari kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa retakan spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu menyebar sampai sekitar 100 kaki di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan petir besar dan lotus api berwarna tiga mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular perak yang seperti petir mengikuti tinju besar itu saat mereka dengan liar dituangkan ke bawah. Mereka dengan kasar disalurkan ke arah teratai api. Dalam menghadapi serangan liar dan kasar dari serangan petir besar itu, teratai api berwarna tiga menjadi luar biasa tenang. Ini diputar perlahan dan banyak bibit api yang samar-samar membawa tiga warna yang dipancarkan, memblokir semua ini baut perak petir yang datang turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu mengharukan jiwa tidak terjadi, siapapun yang memiliki penglihatan bisa mengatakan bahwa pertukaran semacam itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang, termasuk Xiaoyan dan tiga paviliun angin petir utara Penatua kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah tertutup oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Mengikuti setiap putarannya, kepalan kilat yang sangat besar samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi dari tiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam lotus api menyebabkan mereka memiliki rasa takut yang terbentang dari dalam jiwa mereka. Retakan, rak, kecepatan berputar dari lotus api berwarna tiga tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti peningkatan kecepatannya, tingkat di mana tinju petir besar menjadi lebih redup. Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retak perlahan menyebar di depan mata terkejut ketiga tetua. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retakan dan jatuh ke dalam sejumlah titik cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan ketiga Penatua semua tidak dapat memblokir teratai api tiga warna yang menakutkan. Jika Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan lotus api berwarna tiga ini, secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun, Xiaoyan saat ini telah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Dengan demikian, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan dari lotus api berwarna tiga, yang dia miliki saat ini, secara alami sangat menakutkan. Setelah semua,
Api teratai Buddha yang marah adalah teknik Dou yang kuat yang kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiao Yan. Selama kekuatan Xiao Yan terus meningkat, kekuatan api teratai Buddha yang marah juga akan menjadi semakin menakutkan. Bro, pukulan petir besar itu runtuh dan ketiga sesepuh itu akhirnya mengeluarkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Itu tidak terduga bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga bersama dengan bantuan formasi penjara petir 9 surgawi, mereka tidak dapat mengalahkan serangan lotus api menakutkan Xiao Yan. Warna dari lotus api berwarna 3 telah menjadi jauh lebih redup karena kepalan petir yang besar runtuh. Namun, beruntung bahwa itu tidak hanya tersebar sebagai hasilnya. Ini berhenti sejenak sebelum mengeluarkan bunyi siu. Ini kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang dibebankan ke awan petir di langit. Melihat ini, ketua alis panjang alisnya segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir besar segera ditembakkan dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Glar. Pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi mereka tidak menyebabkan itu berhenti bahkan sedikit seperti bibit api berwarna 3 bangkit. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir ke dalam ketiadaan setelah kontak. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api. Sementara bibit api naik, sinar cahaya yang terbentuk oleh teratai api dibebankan ke awan guntur. Aula surga, formasi menyebar. Mata Penatua alis panjang segera menyusut ke ukuran lubang pin saat melihat teratai api menerobos masuk ke awan guntur. Suara teriakan yang ngeri bergemuruh. Namun, sebelum ahli paviliun petir angin utara di bagian luar formasi bisa pulih dari seruannya, bagian dalam awan guntur memancarkan ledakan jiwa yang mengaduk-aduk tempat itu. Segera, gelombang api yang sangat besar melonjak keluar dengan cara seperti banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat dalam menghadapi serangan dari gelombang api besar sebelum pecah, berubah menjadi sekelompok cahaya listrik kecil saat melakukannya. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari paviliun petir angin utara dan 3 sesepuh. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang karena telah dihancurkan. Segera, tirai petir yang tersebar di seluruh tempat menghilang. Banyak geruk suara darah yang meludah berulang kali terdengar di atas kota Tianbei. Beberapa orang berdiri di atas gedung jatuh duluan. Orang-orang di dalam kota Tianbei tanpa sadar menghapus keringat dingin mereka ketika mereka mendengar suara darah yang muntah dari segala arah. Badai megah itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai dari sebelumnya telah berubah menjadi satu dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer. Bahkan usaha bersama dari 3 sesepuh dari paviliun petir angin dan penggunaan formasi 9 penjara petir surgawi tidak dapat menjebaknya. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan 3 tetua angin dan 3 ahli lainnya, kemungkinan nama Xiao Yan akan tersebar di seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Hahaha, ini benar-benar menggembirakan. Aku belum pernah membuang-buang waktu. Pertempuran besar ini adalah yang paling intens yang pernah kulihat dalam hidupku. Sepertinya Xiao Yan hampir tidak bisa menemukan lawan di antara generasi muda. Dikabarkan bahwa paviliun petir angin memiliki Feng Xiao Jie tertentu. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala paviliun timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia akan dapat bertarung melawan Xiao Yan. Tubuh Penatua alis panjang dan 2 lainnya di langit berhenti sejenak sementara seluruh kota memancarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat pasi saat napas mereka menjadi lamban. Penyebaran kuat awan guntur sangat berbahaya bagi mereka.
Mundur. Tangan pria tua bersayap panjang sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu memaksaku keluar, kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk pergi dengan tangan kosong setelah menghabiskan sejumlah besar kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Matanya lurus dan kekuatan spiritual yang megah segera melonjak ke segala arah. Segera, itu menembus ruang dan dengan kasar menekan tiga sesepuh yang auranya lesu. Bro, tubuh tiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan berat seperti itu, segenggam penuh darah segar langsung meludahkan keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti cannonballs. Ketika mereka dipaksa kembali, cincin yang mereka kenakan di jari-jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin-cincin ini diraih oleh kekuatan spiritual Xiao Yan sebelum terbang kembali kepadanya. Penatua Feng segera menjadi marah ketika melihat bahwa cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan menangis marah ketika penatua tua alis suram menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan tangisan yang keras, penatua alis panjang dan dua lainnya melepaskan doki yang tersisa. Cahaya petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi tiga sinar cahaya yang bergegas keluar dari kota Tianbei dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat tiga sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang tiga cincin penyimpanan di tangannya. Bukan karena dia tidak berniat membunuh mereka semua, tetapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai tahap itu, sepertinya Xiao Yan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkan dia untuk membayar harga yang sangat mengerikan. Xiao Yan melirik cincin penyimpanan. Jarinya mengusap mereka. Meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunze yang agung, dia mampu dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Semangat Xiao Yan dengan cepat menyerbu cincin setelah melepas jejak. Setelah pencarian, tiga gulungan berwarna perak cerah muncul dan muncul di tangannya. Mereka memang dengan ketiga orang tua ini. Gulungan tiga warna perak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya sama persis. Jelas, ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari 3000 petir ilusi tubuh. Namun, dia tidak tahu apakah dia akan dapat memperoleh versi lengkap dari mereka setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai titik ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan tiga gulungan ke dalam storage ring miliknya. Segera, mata gelapnya perlahan-lahan beralih ke Hong Tian Xiao, yang masih terjerat dengan boneka setan bumi. Niat membunuh dalam hati Xiao Yan bahkan lebih intens ketika datang ke pria tua ini. Dia tahu bahwa berita tentang Chen Yun mati untuk nyatangan telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang orang-orang dari paviliun petir angin pada dirinya seharusnya juga telah diungkapkan oleh orang tua ini. Mungkin tidak mungkin membunuh ketiga tetua hari ini, tapi Hong Tian Xiao ini harus mati. Hong Tian Xiao, yang bertarung dengan boneka setan bumi di kejauhan, secara alami juga merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat buruk. Ketiga bajingan tua ini, Hong Tian Xiao meraung dengan marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali boneka setan bumi ketika dia merasakan sepasang mata dingin, yang mengandung niat membunuh, ditembak dari kejauhan.
Ekspresi Hong Tianxiao langsung menjadi lebih pucat setelah merasakan kepadatan niat membunuh di dalam mata itu. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa jenis eksistensi menakutkan yang dia tersinggung kali ini. Api merah Doqi muncul seperti api karena memancarkan beberapa panas dan dibungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ini menari dengan cara yang kuat saat membawa cahaya pisau yang berisi angin panas dan melesat keluar. Segera, mereka diretas di tubuh boneka setan bumi. Dentang, dentang. Simitar itu dengan kasar meretas tubuh demon bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka setan bumi tampaknya benar-benar tidak menyadari luka-luka di tubuhnya sebagai tinju yang kuat membawa ledakan sonik, rendah mendalam yang menghantam menuju Hong Tianxiao. Hal ini menyebabkan Hong Tianxiao tampak sedikit sedih saat dia mencoba menghindar. Setelah semua, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti boneka setan bumi. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah melalui udara kosong. Wajah awalnya yang jelek telah menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan marah, pisau besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Bilah pedang tajam memancarkan sua-sua terdengar saat mereka melemparkan tinju landak iblis ke samping. Api memisahkan pisau. Doqi yang berapi-api merah menggumpal pada pedang raksasa itu. Mata Hong Chen Tian berubah dingin dengan marah diretas. Cahaya pedang menembus ruang dan dengan kejam menusuk ke tangan boneka setan bumi. Pisau itu memotong setengah inci ke dalamnya. Pisau berapi-api merah menyebabkan suara cici muncul saat asap putih dipancarkan dari lengan boneka setan bumi. Blar. Mata boneka setan bumi tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan pisau besar di lengannya sebagai tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Ini dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. Kekuatan yang menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tianxiao mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Sebuah benang manis di tenggorokannya ditahan dengan paksa olehnya. Karena kamu berani menyakiti bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Sebelum sempat melakukan hal lain, bagaimanapun, suara yang agak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu ditularkan ke telinga Hong Tianxiao, dan matanya langsung menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan yang berhamburan. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasa syok di dalam hatinya. Tangannya memegang pisau besar berwarna merah menyala itu tidak ragu sedikit pun. Dia menggumpal Doqi di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Zing! Cahaya pedang tajam itu mengayun ke arah putaran spiritual spiral yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan meriam spiritual tiba-tiba meledak. Blar! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao, yang pertama kali diserang, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Sekumpulan darah segar tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik kecil Xiao Yan, ini adalah dendam antara Paviliun Petir Angin Utara dan kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan yang lama. Aku yang dulu terpaksa menyerang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu?
Xiao Yan memandang Hong Tianxiao. Wajahnya berisi ejekan samar. Orang tua ini benar-benar cepat menumpahkan tanggung jawab. Adik laki-laki Xiao Yan, klan Hong aku memang bersalah tentang masalah ini. Selama kamu membuka mulut, klan Hong aku pasti senang untuk mengkompensasi kerugian kamu. Ekspresi Hong Tianxiao membosankan ketika dia melihat ini. Tatapannya diputar saat dia buru-buru berkata, "Kompensasi." Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat bahwa Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tianxiao juga merasakan sukacita di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan keganasan. Dari apa yang dikatakan Wu Lei Penatua sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan mampu mempertahankan kondisi semacam ini untuk waktu yang lama. Setelah waktunya habis, dia pasti akan memasuki negara yang letih pada saat itu. Aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong aku menderita kerugian besar. Selain itu, ia jelas bukan orang yang berbelas kasih. Ini jelas sangat sulit untuk berdamai dengan dia setelah semua yang dilakukan klan Hong aku. Karena itu, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini berkeliaran di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya penuh dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan arogansi yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hongku pasti akan mengerahkan seluruh upaya kami. Jika kami bisa menyelesaikan dendam kami bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya berpikir keras. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit dan berkata, sejak Hong Senior memiliki niat seperti itu wajar untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao dengan tenang berkata tidak baik ketika dia melihat ini. Sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani untuk menipu diriku yang lama. Hong Tianxiao segera mengaum marah ketika merasakan kekuatan angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya, suara klang-klang yang jelas muncul saat itu memotong ke lengan boneka setan bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik lengannya terpisah, dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya terkendali. Dia dengan cepat mulai berjuang. Api merah Doki melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi meletus. Namun, boneka setan bumi dengan kuat menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panas dari Doki. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku dengan mudah ini. Mata Hong Tianxiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan memiliki niat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka setan bumi. Doki dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan, liar kekerasan buru-buru melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya berpikir untuk merusak diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Doki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan dengan cara seperti hantu. Matanya dingin ketika telapak api hijau giok muncul. Itu seperti api kerucut karena itu dengan kejam menusuk ke depan. Zing! Hong Tianxiao yang sedang berjuang tiba-tiba menegang di tengah suara lembut. Dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya ketika mereka memadat.
Xiaoyan tidak berekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Xiaoyan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan dengan kasar menarik. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiaoyan, aku yang lama akan mati bersamamu hari ini. Roh ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar ketika itu mengeluarkan suara gaduh yang kejam. Namun, sebelum jiwanya bisa merusak diri sendiri, kekuatan spiritual yang megah telah melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa. Segera, jiwa Hong Tianxiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikiran seseorang akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung bahwa setelah meminjam kekuatan spiritual dari Tianhuo Zunze, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Hong Tianxiao. Oleh karena itu, kolison ini telah sangat mengurangi kesadaran dalam jiwa Hong Tianxiao. Xiaoyan meraih jiwa Hong Tianxiao ketika dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang megah seperti bandit karena menggunakan metode yang paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tianxiao. Setelah menyapu melalui itu, Xiaoyan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiaoyan dengan cepat mengambil botol giok setelah menghilangkan kesadaran. Setelah itu, dia memasukkan roh ke dalamnya. Tangannya menggosoknya dan nyala api tak terlihat muncul. Segel api ditempatkan di mulut botol. Roh dan tubuh bintang 5 Dozong. Imbalan aku cukup hebat kali ini. Jika aku bisa mendapatkan peringkat lain 7 Monster Core, aku akan dapat memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika aku beruntung cukup untuk berhasil memperbaikinya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao, yang secara berangsur-angsur berubah menjadi dingin, ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tianxiao, cukup banyak orang yang dengan tenang menelan seteguk air liur. Anak nakal ini memang cukup ganas, dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya selesai. Setelah kehilangan perlindungan leluhur ini, Hong Tianxiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan, yang pernah mendominasi kota Tianbei, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda yang disebut Xiaoyan. Klan Hong bisa dianggap menendang pelat logam kali ini. Xiaoyan di langit menyimpan boneka setan bumi setelah menyelesaikan Hong Tianxiao. Setelah itu, tatapannya dilemparkan ke arah klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sue memperhatikan Xiaoyan, yang menghilang, dari halaman diam jauh di dalam klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap dokinya untuk naik ke udara ketika sebuah suara perlahan terdengar di halaman kecil. Sangat mungkin bahwa paviliun petir angin utara tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Han Sue dan Han Yue dengan cepat membalikkan kepala mereka ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Jantung Han Sue menjadi bersemangat saat dia melangkah maju 2 langkah. Namun, seketika, dia sepertinya mengerti sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiaoyan tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Aku sudah menyinggung paviliun petir angin. Jika aku melibatkan diriku dengan kalian semua,
sangat mungkin bahwa masalah hari ini akan terjadi lagi. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lebih takut lagi dengan paviliun petir angin, aku akan datang mengunjungi klan Han. Aku harap kamu tidak akan berakhir mengusir aku saat itu. Han Sue dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuhnya yang cantik memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat kebaikanmu ini. Han Yue perlahan menghela nafas pelan. Dia melangkah maju, menarik Han Sue, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Aku hanya menyelesaikan masalah yang aku buat. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sue dan menghela nafas di dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, bantu aku menawar kakak laki-laki Han Chong dan sisanya selamat tinggal. Kamu adalah kelompok teman pertama yang aku buat setelah tiba di daerah Dataran Tengah. Semoga kita akan bertemu lagi. Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sue menyaksikan Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sue yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya memandang ke langit yang jauh saat dia bergumam, teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima kebaikanmu ini. Kami pasti akan membalasmu di masa depan jika kita memiliki kesempatan. Kita battle through the heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.